Joy Box bagian kedua, ya, kotak sukacita. Ini adalah program dari pelayanan Hand for Christ atau tangan Kristus bagi dunia, ya, bagi orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Pergerakan guru misi. Kami mulai menerima guru-guru misi volunteer, mandiri maksudnya, yang datang untuk berangkat ke Papua. Pertama kali datang 5 orang, ya. Jadi mereka berangkat untuk satu periode waktu di Papua, ya. Mereka dibawa ke Pegunungan Bintang. Kemudian ada datang lagi 4 orang, 3 dari Medan, 1 dari Surabaya, dan keempatnya ini adalah para sarjana, termasuk yang Surabaya itu S2. Sebelum mereka berangkat ke Papua, mereka mendapatkan berkat besar karena mereka berangkat dari Surabaya sempat bertemu dengan misionaris tua, ya, Loren Cunningham, pendiri dari YWAM, dan mereka didoakan. Ya, ini Loren Cunningham. Nah, saudara, kalau guru-guru misi ini berangkat ke pedalaman, mereka menaiki pesawat kecil, Cessna atau Pilatus, dan itu bebannya tidak boleh lebih dari 700-750 kilo. Jadi yang ditimbang bukan hanya bagasi, tapi orangnya juga ditimbang. Sampai di pedalaman mereka berbaur dengan masyarakat pedalaman Papua. Yang perempuan ada yang pakai rumbai-rumbai kering, ya. Sementara yang laki-laki, ya, coba saudara belum semuanya tahu berpakaian modern. Ada yang tahu pakai celana pendek, tapi yang lain memakai celana dilobangi tengahnya untuk pasang koteka, saudara, ya. Nah, setelah guru-guru volunteer ini melayani di Papua aman, baik, tidak ada masalah, kami mulai lebih berani melakukan perekrutan guru misi, ya, dan kami mulai mengadakan pelatihan. Pelatihan yang pertama kita adakan pada tanggal 8 sampai 30 Januari 2016, ya. Nah, ini adalah pelatihan pertama bekerja sama dengan pelayanan 5 roti dan 2 ikan, ya, untuk memberikan pelatihan PAUD dan sertifikasi. Nah, pelatihan berjalan cukup lama, lengkapi juga dengan hal-hal yang rohani. Setelah itu diadakan doa pengutusan, ibadah pengutusan. Inilah aku Tuhan, utuslah dan pakailah aku jadi alatmu. Pada waktu mereka berangkat, kami juga menitipkan sumbangan-sumbangan untuk Papua. Ya, kali pertama itu total 153 koli bagasi, belum termasuk ransel, gitar, dan makanan bawaan mereka. Ya, nah, sampai di Pelabuhan Tanjung Perak kena jasa porter 1,6 juta, ya. Sementara sampai di dalam kena denda rupiah, ya. Tapi yang luar biasa, justru karena kena denda itu, kapten kapalnya berkata, kamu siapa? Guru misi, kemana? Ke Papua. Akhirnya diberikan satu kamar sendiri, jadi tidak bercampur dengan penumpang lain, ya. Nah, perjalanan selama 5 hari lebih itu mereka lakukan, tapi satu kamar itu satu tim, satu bangsal gitu, ya. Ini pertolongan Tuhan. Pada waktu-waktu senggang mereka berlatih main gitar, mereka mendapatkan gitar-gitar sumbangan untuk dibawa pelayanan ke tanah Papua. Ya, Tuhan baik buat mereka. Ketika mereka sampai di Jayapura, ternyata tidak ada porter seperti di Surabaya. Jadi terpaksalah 34 gumis ini angkat-angkat barangnya sendiri. Ya, kecil-kecil tapi generasi Daud, jadi kuat-kuat, ya. Ini yang terjadi, saudara. Nah, 34 gumis dijemput beberapa mobil. Salah satunya ternyata mobil tahanan. Mungkin ini adalah pengalaman sekali seumur hidup naik mobil
tahanan. Nah, ini pelatihan yang kedua, pergi sebagai history maker, pelatihannya diadakan di Semarang, ya. Nah, ini pelatihan yang kedua, kembali kerjasama dengan 5 roti 2 ikan. Nah, kemudian setelah selesai mereka ke Surabaya, lalu secara simbolik diserahkan kepada perwakilan Papua. Lalu kemudian mereka siap untuk berangkat, ya. Kembali kami titipkan barang-barang bantuan kepada mereka, ya. Dan dibawa ke kapal, lalu kemudian dibawa ke Papua. Pelatihan yang ketiga kita adakan di Soe, ya, pada tahun 2017 di Soe, ya, bekerja sama dengan PPMT 9 km menjelang Soe. Nah, ini pelatihan di Soe, setelah itu kembali dibawa ke Surabaya, kemudian diadakan doa pengutusan dilayani oleh rektor dari Sati, Pak Gatot, ya. Kemudian mereka mulai disiapkan untuk berangkat. Kembali Tuhan menganugerahkan, memberikan kasih karunia kepada mereka, dikasih gitar, ya. Semua yang bisa main gitar diberi gitar oleh Tuhan, ya, untuk sangu, untuk hadiah mereka ke Papua. Nah, mereka mulai berangkat ke tanah Papua dan kami mengunjungi mereka ketika mereka sudah tiba di tanah Papua, ya. Nah, ini posnya ada di Koya, 1 jam dari Jayapura, ya. Tampak di sini Mbak Tuti dan Mbak Agustin yang ikut mengantar mereka. Nah, ini rekreasi ke pantai, mereka lihat pantai Papua, ya. Nah, ini adalah tempat mereka melayani, ya, di Koya, ya. Yang lain tersebar ke banyak tempat yang di pedalaman, ya. Nah, kami juga menyempatkan waktu untuk mengadakan mission trip ke Pegunungan Arfak, ya. Kami bawa angkatan ketiga yang diarahkan ke Papua Barat, kita bawa naik ke Manokwari Selatan, ya, Mansel, ya, naik ke Pegunungan Arfak, mengunjungi guru-guru misi yang sudah ditempatkan di sana sejak tahun 2014, ya. Nah, ini adalah guru-guru misi di Pegunungan Arfak, ya. Mereka sebetulnya kontrak cuma setahun, tapi bertahan sampai sekarang sudah 8 tahun. Dan ketika ditanya kenapa bertahan, mereka bilang sudah terlanjur cinta sama anak Papua. Mereka sudah lepas dari pengutusnya waktu itu Indonesia Cerdas, dan mereka sudah mandiri, mereka sudah bergabung jadi PNS di Pemda lokal, ya. Tapi untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, mengandalkan gaji PNS saja tidak cukup. Lalu mereka self-support, ada yang buka kebun, ada yang ternak babi. Nah, saudara, guru-guru misi yang kami kirim ke pedalaman mengeluh. Kami mengajar anak Papua membaca, tapi siapa yang mau beri buku bacaannya? Nah, seperti ini mereka mengajar, ya, dan mereka melatih anak-anak Papua bisa membaca, tapi mereka butuh alat bantu ajarnya, mereka butuh bukunya. Kami mengajar anak Papua menulis, tapi siapa mau beri buku tulis, ballpoint, dan pensilnya? Jadi mereka membutuhkan dukungan materi, dukungan alat bantu ajar, ya. Nah, seperti ini mereka mengajar anak-anak baca tulis, tapi kalau nggak ada buku terus bagaimana, ya? Kami mengajar anak Papua mandi, cuci rambut, dan sikat gigi. Tapi siapa yang mau memberi sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta giginya? Ya, ini guru-guru misi terjun ke sungai mengajar anak-anak mandi. Ya, saudara, kalau tidak ada yang memberikan sabunnya, samponya, sikat gigi, dan pastanya, nah jangan-jangan nanti kelompok lain yang memberikan. Saudara, di Papua itu ada dikenal yang disebut dakwah sabun, ya. Hanya dengan mengajar mereka mandi dengan sabun dan sampo, sikat gigi dan odolnya, itu mereka sudah bisa diajak untuk pindah iman, pindah keyakinan, saudara. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, ya. Guru-guru misi
butuh pertolongan. Untuk pengenalan dunia luar, anak-anak Papua ini butuh education toys, ya, mainan yang mendidik, poster, snack, biskuit, permen, dan lain-lain. Mungkin bagi kita ini perkara-perkara yang sederhana, tapi bagi mereka yang di pedalaman ini adalah sesuatu yang baru dan sangat menarik mereka. Ya, mereka juga ingin melihat film anak-anak, ya, jadi supaya mereka bisa lihat kisah Alkitab dalam bentuk film, saudara. Ya, pada awalnya guru-guru misi yang berangkat ke pedalaman itu mereka membawa barang-barang seperti ini, baru kemudian kami tahu mereka membeli material-material ini dengan uang saku mereka sendiri. Ya, gumis-gumis ini membeli alat bantu ajar dengan uangnya sendiri, saudara. Ya, nah ini sesuatu yang memprihatinkan karena mereka sudah berkorban waktu, tenaga untuk mengajar, tapi mereka harus keluar uang juga untuk membeli semua peralatan ini. Ya, tidak semua orang bisa menjadi gumis. Ada harga yang harus mereka bayar, seperti sakit malaria. Mereka juga beradaptasi makan semua yang dimakan suku Papua. Ya, ini guru-guru misi yang kena malaria, saudara, dan mereka berkata kalau pelayanan di Papua belum kena malaria itu tidak sah, Pak. Jadi sakit malaria itu tanda mereka sudah pernah pelayanan di Papua. Ada yang terserang sampai 2 kali, 3 kali, tapi umumnya mereka bertahan di Papua. Ya, nah saudara, ini contoh, ya, guru-guru misi harus bisa makan makanan orang Papua, beradaptasi dengan mereka, saudara. Ya, orang Papua itu kadang makan semua yang hidup dan bergerak, saudara. Ya, nah jadi saya katakan tidak semua kita mampu atau siap untuk jadi guru misi. Mungkin saudara tidak bisa pergi sebagai guru misi ke Papua. Mari kita dukung para guru misi ini dengan doa, bantuan materi, dan dana. Kami menyiapkan bantuan-bantuan seperti ini, ya. Ini adalah kisah Alkitab anak ceria, ya. Ini bergambar full color, ya, dan mungkin ini kalau dibagikan akan menjadi buku lengkap pertama yang mereka punya, saudara, ya. Kami juga memberikan traktat-traktat komik bergambar seperti ini, ya. Kita menyiapkan video-video animasi Alkitab, ya. Ini adalah kisah-kisah pahlawan iman. Kami mendapatkan dukungan dari KDP atau Kasih Dalam Perbuatan. Kami menyiapkan buku-buku tulis semacam ini, ballpoint dan alat-alat tulis, ya, ballpoint, pensil, ongotan, penghapus, dan semacamnya. Buku tulisnya kami cetak sendiri untuk dibagikan kepada anak Papua. Ya, kami juga berusaha mengumpulkan ada sabun, sikat gigi, odol, sampo supaya mereka bisa menggunakannya. Nah, saudara, kita juga menerima bantuan-bantuan, ada yang kasih permen atau snack. Ya, ini adalah sesuatu yang baru bagi anak-anak pedalaman Papua. Kalau tidak ada anak Tuhan yang mau memberi, jangan heran kalau ada kelompok lain yang akan mensuplai kebutuhan mereka. Kalau kita melihat sejarah penginjilan yang di tanah India, kita perlu belajar. Masyarakat India itu berkata, memang misionaris yang mengajar kami membaca, tetapi kelompok lainlah yang memberi kami bukunya. Ya, maksudnya kelompok M, saudara, ya. Akibatnya apa? Yang dilakukan oleh para misionaris itu justru mempersiapkan atau mempermudah kerja kelompok berikutnya itu, kelompok M, saudara, kalau tidak tuntas, ya. Jadi ini adalah kebutuhan guru-guru misi ini butuh dukungan untuk alat bantu ajar. Jangan sampai mengulangi sejarah India, saudara, ya. Nah, inilah material yang kami siapkan, Joy Box dengan berbagai macam isinya. Ya, kami mengerjakan ini dan kita ambil waktu untuk mengisi. Saat ini kami sedang menyiapkan 400 paket Joy Box untuk anak-anak Papua.
berisi kisah Alkitab Anak Ceria, Traktat Komik, VCD seri anak, buku tulis, pensil, ballpoint, penghapus rautan atau ongotan, sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, permen atau snack. Setiap paket Joybox bernilai 80.000 per paket. Total kebutuhan 32 juta belum termasuk ongkos kirim. Sampai saat ini ya tanggal akhir Maret ya sudah masuk persembahan kasih sebesar Rp27.570.000. Jadi masih kurang Rp4.430.000 ya. Nah, saudara, ini sudah kami kerjakan dan sudah selesai 400 paket siap untuk dikirim ya. Jadi dalam minggu depan atau 2 minggu lagi kita sudah akan kirim barang ini ke tanah Papua. Kebutuhan Joybox untuk anak-anak Papua masih sangat banyak. Guru misi butuh dukungan doa, materi, dan dana. Permintaan Joybox dari puluhan gumis Papua masih sangat banyak. Gumis Membramo butuh 200 paket. Gumis Pegunungan Bintang perlu 100 paket. Gumis Paniai butuh 420 paket. Gumis Nabire butuh 200 paket. Gumis Sentani butuh 75 paket. Gumis Manukwari Ransiki perlu 300 paket. Gumis Pegunungan Arfak perlu 320 paket. Total permintaan ada 1.615 paket Joybox A80.000 per paket. Maukah gereja atau persekutuan doa atau saudara berkorban untuk masa depan anak Papua? Kami punya satu ide yang sederhana. Kalau kita bisa melatih anak-anak kita untuk punya hati misi dari sejak dini, melatih mereka mengenal dunia misi, wah itu akan sangat menolong saudara. Misalkan, kalau kita punya satu anak dilatih memberi satu Joybox, ya mereka diajar mungkin menabung dari uang sakunya atau diberi uang orang tuanya. Nah, berarti kalau satu keluarga punya 3 anak, dia menyiapkan 3 Joybox. Kalau punya 5 anak, menyiapkan 5 Joybox. Saudara, kalau kita bisa menggerakkan 2.000 anak-anak kita untuk memberikan 2.000 Joybox kepada 2.000 anak Papua, maka akan terjadi satu kegerakan misi yang sederhana, saudara. Kami pernah melakukan itu ketika ada bencana di Padang. Bekerja sama dengan Pelangi Kristus di Surabaya, murid-murid Pelangi Kristus itu diajar mengumpulkan bantuan, ada mainan anak, ada Alkitab anak, dan mereka diajar untuk menulis surat kepada anak-anak korban bencana di Padang. Kami bawa ke Padang, kami salurkan ke mereka. Kepala sekolah dari Pelangi Kristus yang TK atau SD itu ikut 2 orang guru, dan mereka kemudian melayani anak-anak Padang sebagai badut dan bermain sulap. Pada waktu bantuan ini diberikan ke anak-anak Padang, surat dari anak-anak murid-murid Pelangi Kristus juga dibagikan. Dan tujuannya apa? Supaya mereka bisa mengucapkan terima kasih karena selalu ada nomor handphone, bisa menjadi pen friend, sahabat pena di masa mendatang, dan anak-anak Pelangi Kristus diajar bagaimana menginjili anak-anak itu. Jadi penginjilan anak, dari anak kepada anak, saudara. Ya, ini adalah sesuatu ide yang cukup menarik untuk disebarluaskan kepada keluarga-keluarga Kristen. Ya, nah saudara, dukung dan doakan. Tanggal 20 sampai 30 April kami akan mengadakan Rally for Life ke-8, seminar pro-life tentang kejahatan aborsi di Manukwari, Jayapura, dan Nabire. Rencana berangkat 4 orang, termasuk Gloria Atmaja, korban gagal aborsi. Kami juga berencana mengambil 1 hari melakukan kunjungan pada para gumis yang ada di Pegunungan Arfak.
ya, dan kami juga rencana mengantar kumis baru ke Paniai. Bantuan barang. Bantuan barang untuk pelayanan Hand for Christ Joy Box dapat disalurkan ke kantor YPI Yayasan Pekabaran Injil NAT, Jalan Kedung Doro 82 EF Surabaya. Ya, email ada tercatat, PIC People in Charge itu Mbak Tuti dengan nomor WA tercatat di sana. Ya. Dukungan dana untuk pelayanan Hand for Christ atau Joy Box dapat disalurkan ke dompet Nafiri Fajar BCA 10 30 333 710 atas nama Nafiri Fajar. Jangan lupa mencantumkan kode Joy Box. Kalau ada question and reply, pertanyaan dan jawaban, silakan hubungi PIC Mbak Tuti dengan nomor WA tercantum. Ya, together we as body of Christ do the work of God until He come. Mari kita bersama-sama sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai Dia boleh datang kembali. Hand for Christ, sebab kitalah tangan-tangan Kristus untuk menyatakan kasih Allah pada dunia. Amin.